gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Waktunya sedikit, materinya banyak. Ketemu di ngos-ngosan 15 menit, ngobrol-ngobrol santai 15 menit di SMA Kristen Tunas Harapan. Tepuk tangan bro. Oke. Teman-teman, ketemu dengan saya Firmandes Sitiari di sini bersama rekan kerja saya. Siapa ya? Boleh perkenalkan diri dong. Oke, terima kasih Pak Arif. Perkenalkan, nama saya Denny Widinugroho. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan SMA Kristen Tunas Harapan. Oke, Pak Denny, ini kan kebetulan kita pertama kali ini. Jadi settingan tempat dan settingan alat-alatnya juga baru. Boleh loh disesuaikan. Oke. Siapa tahu suaranya Oke. bisa enak atau bisa maknyus gitu Pak Denny. Kayaknya sudah oke. Oke. Punya saya juga sepertinya juga harus lebih dekat ini. Wah. Nah, Pak Denny. Iya Pak. Apa kabar nih Pak Denny? Baik, sehat Pak. Sehat, Puji ya? Tuhan, sehat. Yakin sehat nih Pak? Yakin. Udah di swab kan ya Pak ya? Sudah. Vaksin juga udah yang Sudah. kedua. Sudah vaksin kedua. Jadi kita pakai masker atau dilepas nih Pak? Kita harus protokol kesehatan. Pak. Oh iya, seperti yang kita selalu sampaikan ke siswa-siswa kita ya Pak ya. Iya, betul. Kita harus Ah. protokol kesehatan. Harus tetap menjaga kesehatan untuk Iya. kita, untuk rekan kerja dan untuk keluarga. Oke. Bukan begitu Pak? Betul Pak. Sama Simple. seperti kita kayak begini Pak. Kita jaga jarak gini. Oh iya, jaga jarak. Iya. Bukan karena mejanya memang segini Pak? Bukan, kita jaga jarak. Oh, harus jaga jarak. Oke. Nah, baik Pak. Ini karena memang materinya banyak nih Pak. Tapi waktunya cuma sedikit, 15 menit. Oke. Nah, kira-kira Bapak tahu tidak apa hal atau momen yang menarik di hari kemarin? Karena kebetulan ini kita di edisi tanggal 26 November 2021. Kira-kira apa yang terjadi di tanggal 25, Pak? Yang terjadi kalau kemarin itu kita take untuk persiapan Natal, Pak. Oh gitu ya. Kalau tanggal 25 kira-kira ada momen apa nih, Pak? Tanggal 25 momennya itu adalah 2 hari ke depan kita gajian. Oke, Pak. 3 hari, Pak, kalau tanggal 25, Pak. Oh iya, 3 hari. Bapak tanggal 27 ya, Pak? Dapat bocoran dari mana, Pak, tanggal 27, Pak? Mau tahu aja nih. Tanggal 25, Pak. Oke, tanggal 25 itu kita memperingati sebagai Hari Guru Nasional. Oh, nah maka kali itu Pak saya mau ucapkan selamat Hari Guru untuk Pak Denny dan seluruh Bapak Ibu guru dimanapun berada, terutama yang ada di Sekolah Kristen Tunas Harapan Bogor ya Pak ya. Betul. Nah, karena jasa-jasa mereka untuk memajukan, bukan mereka ya Pak, karena saya juga. Iya. Jasa-jasa kita untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. dan mencerdaskan kehidupan. Oh, kira-kira Bapak mau ikutin undang-undang nih, Pak? Oh, enggak. Oh, enggak ya. Oke, Pak. Nah, Pak, di hari kemarin tanggal 25 November itu kan hari guru ya, Pak. Rasanya menggelitik sekali untuk bertanya ke Bapak sebagai guru. Apa sih hal yang membuat Bapak dari awal berarti, Pak, tertarik untuk menjadi guru, Pak? Hal yang membuat saya tertarik sebagai guru itu saya melihat Bel, Pak. oh bel ya. Waktunya habis. Berarti Oh, waktunya bukan, habis. bukan. Kita lanjut saja, Pak. Oh, lanjut ya? Oh iya. Jadi Lanjut, Pak. yang menurut saya tertarik itu karena saya melihat pendidikan anak-anak di Indonesia ini masih
dalam artian kurang di sini bahwa orang tua itu bukan semuanya ya. Ada sebagian orang tua yang tidak peduli terhadap pendidikan anak-anak. Hebat sekali. Berarti waktu Bapak lulusan SMA itu sudah terpikirkan di kepala Bapak? Enggak, Pak. Oh tidak, makanya saya tadi mau bertanya Pak. Saat Bapak SMA, apakah memang itu tadi yang terpikirkan? Atau momen setelah kuliah baru itu terpikir? Setelah saya tahun 2014, Pak. Itu baru kuliah atau lulus? Itu sudah lulus, Pak. Oh, lulus kuliah. Oke. Kalau di SMA dulu cita-cita saya sebagai guru padahal. Mau jadi apa nih Pak? Dulu cita-cita saya kayak anak-anak dulu gitu ya, mau jadi dokter. Dokter. Oke. Masuk Pak. Karena dulu saya juga masih anak zaman dulu juga saya Pak. Dulu kalau saya ingin jadi pilot Pak. Ya, tapi kebetulan kuliah saya di IPS Pak. Oh, kalau saya kuliah di IPA, jadi pas. Oh, di IPA. Tapi Bapak sejarah kan sekarang Pak? Iya, karena dulu ketika apa namanya dulu UMPTN ya, saya ambil yang IPC. Jadi ketiga sejarah. Linjur. Iya, Lintas jurusan. Dan Bapak bisa berhasil. Iya. Hebat itu Pak, jempol sekali. Bapak lintas jurusan dan bisa. Oke. Baik Pak. Nah, kembali Pak, karena ternyata ada perbedaan saat Bapak lulus SMA mau jadi dokter, tapi setelah ngambil ya perkuliahan akhirnya di lintas jurusan ambilnya sejarah. Gitu ya Pak. Bagaimana Bapak melihat sekarang Pak dengan situasi Bapak sebagai guru sekarang, lihat anak-anak zaman sekarang, apakah anak-anak sekarang masih atau akan melihat sebagai guru itu memang profesi yang bisa jadi pilihan Pak? Kalau saya merasa itu profesi guru memang harus sebagai salah satu pilihan. Oh, ya. Karena apa jadinya negara gitu ya, tanpa seorang guru. Sebagai salah satu contoh nih Pak ya. Sebagai salah contoh. Satu ya. Perang Dunia Kedua gitu ya. Satu pasti. Oh, satu. Ya, Pak. Ketika Perang Dunia Kedua, kemudian ketika Jepang itu di bom atom oleh Hiroshima dan Nagasaki. Sejarah ini. Sejarah banget. Sejarah. Ya? Oke. Sejarah banget. Ya. Pada saat itu ketika dua kota itu dihancurkan, bisa Jepang bertanya, bukan jumlah dokter, berapa tentara, bukan itu yang ditanya. Apa yang ditanya Pak? Tetapi yang ditanya adalah berapa jumlah guru yang tersisa. Ya, karena mungkin gitu mereka melihat bahwa tanpa adanya guru, pendidikan tidak akan berhasil. Tidak ada pendidikan, tidak ada teknologi kemajuan yang cukup besar. Kemajuan, begitu ya? Saya sih kalau suka sama duka itu relatif Pak. Oh, begitu ya? Iya, relatif sebenarnya. Ya, gini, menjadi seorang guru itu adalah sebuah keputusan yang hebat. Karena tidak semua orang, gitu ya, mau untuk berprofesi sebagai guru. Itu menurut saya. Gitu ya. Tadi kalau minta dukanya dulu gitu sebenarnya bukan duka sih sebenarnya. Oh gitu ya. Apa ya? Tantangan kali ya. Tantangan. Oh, iya. Contoh misalnya gitu ya. Kalau dikatakan duka gitu ya, bukan duka sebenarnya. Jadi seorang guru itu misalnya jika ada peserta didiknya itu mendapatkan sebuah kasus yang cukup besar. Misalnya tidak naik kelas, atau tidak lulus, atau yang lainnya. Maka sebagai seorang guru itu pasti akan merasa sedih. Dan dikatakan merasa tidak
maksimal dalam mendidik anak tersebut. Oh, iya, iya, iya. Nah, itu kalau bisa dikatakan dukanya. Dukanya, tantangannya, dukanya, Tantangannya. enaknya, gitu lah ya. Betul. Nah, kalau enaknya, Pak? Nah, kalau enaknya gitu ya, kalau dilihat dari segi enaknya, kalau menjadi guru itu kita nggak perlu menjadi seorang artis untuk diidolakan, Pak. Oh, iya. Di sisi apa nih? Di sisi apa? Atau seperti apa nih sebenarnya? Iya, karena cukup menjadi guru, kita bisa menjadi idola di mata murid-murid kita. Oh, begitu. Iya. Iya, nggak perlu jadi artis, tapi kita akan menjadi idola. Iya, iya. Akan selalu dicari, akan Iya. selalu dinanti. Apalagi Betul. kalau menjelaskannya menarik, membawakan materi menarik, wah pasti selalu dinanti ya Pak ya. Iya, betul. Karena menjadi guru itu kita bisa dapat mengetahui banyak karakter murid kita yang berbeda. Ya, benar. Mulai dari murid yang rajin, ya, bisa apa ya, bukan nakal gitu ya. Nakal di sini kenakalan anak-anak gitu ya. Atau kemudian rajin, berarti lawannya belum rajin gitu ya. Iya, belum rajin. Kalau nakal berarti lawannya tidak nakal. Oh, iya. Atau apa ya? Atau kita tidak pakai nakal nih misalnya kan ya. Apa istilahnya ya? Apa konyol gitu ya? Konyol, bukan konyol ya? Oh, Nggak konyol gitu ya? iya. Atau gimana ya? Ya sulit sih ya. Tetapi yang jelas adalah itu yang bisa kita temui di dalam kelas. Oh, iya. Tapinya gitu ya, meskipun tingkah mereka bisa kadang membuat kita kesal atau lelah gitu, tapi aslinya mereka tuh sebenarnya lucu-lucu gitu loh. Oh, iya. Nah, disinilah gitu ya senangnya gitu, kita bisa belajar melatih kesabaran dan keikhlasan kita. Ya, benar. Setuju Pak Denny. Nah, di akhir kita nih Pak, apa pesan Bapak sebagai seorang guru untuk seluruh siswa atau khususnya untuk siswa-siswa di Sekolah Tunas Harapan? Oke, pesan saya kepada anak didik saya terkhususnya di SMA Tunas Harapan dan umumnya untuk seluruh peserta didik atau siswa-siswi di seluruh negara kita di Indonesia ini, pesan saya cuma satu. Satu lagi loh Pak. Oh ya, satu lagi. Tadi dua ya? Iya, dua. Ya, selama kita hidup, marilah kita terus belajar. Kita akan berhenti belajar setelah ada kematian. Untuk itu, teruslah belajar seumur hidup kalian. Dengan cara begitu, kalian bisa meraih kesuksesan. Tapi jangan lupa. Oh, jangan lupa ya. Belajar dari masa lalu. Karena apa? Iya, karena ketika kita belajar dari masa lalu, kita bisa perbaiki masa depan kita dengan baik. Oh, oke. Itu, Pak. Saya tepuk tangan nih Pak. Oke, terima kasih Pak.